Ya, baik, syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dil haqq liyadhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala hadzal nabiyil karim sayyidil khalqi wa sayyidil bashar sayyidina wa habibina maulana Muhammadin الذي بلغ رسالة ونصح الأمة وأدى الأمانة وأسوة حسنة وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنة رسوله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. قال الله تعالى في كتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال أيضا: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. Sadaqallahul azim. Baik ikhwani wa akhwat rahimakumullah, alhamdulillah kita senantiasa memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, pertemuan ketiga kalinya kajian sirah nabawiyah. Kemudian salawat dan salam juga semoga senantiasa terkirimkan kepada Nabi dan Rasul, pemimpin orang-orang yang bertakwa, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Juga salawat dan salam semoga tertuju pada keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Baik ikhwani wa akhwat rahimakumullah, kita melanjutkan pembahasan kajian sirah nabawiyah kita pada kesempatan pagi hari ini. Sekarang kita masuki pembahasan bagaimana setelah Rasulullah SAW menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wahyu pertama surah Al-Alaq dan wahyu kedua surah Al-Mudaththir. Lalu Rasulullah SAW mulai menyampaikan aktivitas dakwah. Dan aktivitas dakwah yang beliau sampaikan pertama kali adalah kepada keluarga beliau sendiri, ya. Keluarga beliau sendiri. Seperti yang telah saya kemukakan pada ujung pertemuan atau akhir pembahasan hari Selasa yang lalu, bahwa pertama yang beliau ajak masuk Islam tidak lain adalah istri beliau, yakni Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid Al-Kubra. Khadijah diajak untuk beriman oleh Rasulullah SAW, dan Khadijah memang sedari awal telah berkeyakinan bahwasanya beliau Muhammad SAW ini akan diangkat jadi Nabi dan Rasul. Sehingga Khadijah pun beriman, dan Khadijah memberikan perhatian yang sangat besar terhadap aktivitas Rasulullah, dan Khadijah juga begitu merasakan dan ikut serta menanggung penderitaan yang beliau Rasulullah SAW alami dalam dakwah. Termasuk Khadijah juga adalah orang yang jadi tempat berkeluh kesahnya Nabi SAW dalam aktivitas dakwah yang beliau tunaikan sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selain Khadijah, beliau juga mengajak sepupu beliau, anak dari paman beliau, ini Ali bin Abi Thalib. Kita ketahui bahwasanya Ali bin Abi Thalib itu tinggal bersama Rasulullah karena Abu Thalib adalah seorang yang fakir dan dia punya beberapa tanggungan. Maka disebutkan dalam sirah bagaimana Rasulullah pernah mengajak pamannya Abbas untuk menemui Abu Thalib. Abbas ini paman Nabi yang kaya, dan Rasul mengajak paman beliau Abbas untuk menemui Abu Thalib dan menanggung atau mengambil salah satu atau beberapa dari anak putra-putra dari Abu Thalib. Dan waktu itu disepakati Rasul mengambil Ali, sementara Abbas mengambil Ja'far. Sehingga Ali dan Ja'far yang kala itu masih sangat belia usianya, masih sekitaran 8 tahun, 10 tahun, itu sudah hidup bersama Rasul, Ali bersama Rasul, sementara Ja'far bersama Abbas, ya, Abbas paman beliau. Nah, karena Ali tinggal bersama Rasulullah, maka Ali pun diajak masuk Islam oleh Rasul SAW, dan akhirnya Ali pun menerima dakwah Islam, dan Ali pun masuk Islam di usia yang sangat belia. Selain itu juga Rasul mengajak Zaid bin Harithah. Zaid ini adalah budak milik Khadijah, ya. Budak milik Khadijah yang ditawarkan oleh seorang bernama Hakim. Hakim ini adalah masih ada hubungan kerabatan dengan Khadijah, yang tidak lain adalah ponakannya Khadijah. Hakim pernah datang kepada Khadijah menawarkan budak-budak. Kemudian Khadijah memilih Zaid bin Harithah. Dengan Zaid ini menjadi budaknya Khadijah sekaligus bersama Rasulullah SAW. Nah, Zaid kemudian dimerdekakan oleh Nabi
bahkan dijadikan sebagai anak angkat oleh Nabi SAW, sebagaimana yang sudah saya kemukakan dulu. Dan Zaid ditawari masuk Islam, diajak masuk Islam, beriman, dan Zaid pun akhirnya juga beriman. Kemudian keesokan harinya Rasulullah SAW juga menemui sahabat-sahabat karibnya, sahabat-sahabat terdekat beliau. Yang beliau pertama temui adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar ini adalah teman terbaik Nabi. Abu Bakar berusia 38 tahun, selisih 2 tahun dengan Nabi. Nabi ketika itu berusia 40 tahun. Abu Bakar ini seorang pria yang terpandang lemah lembut, kemudian juga familiar terhadap kaumnya, akhlaknya mulia, kemudian juga orangnya kaya raya. Ya, termasuk yang kaya ya. Nah, ketika itu Abu Bakar, yaitu ketika diajak beriman oleh Rasulullah, ditawarkan Islam, dia pun langsung menerima ajakan Nabi dan langsung beriman kepada Rasulullah SAW. Sehingga para ulama menyebutkan dalam kitab-kitab sirah bahwa dakwah Rasul di awal mula ini, yaitu telah menghadirkan beberapa orang dari berbagai kalangan. Khadijah yang merupakan seorang wanita, Zaid bin Harithah yang merupakan seorang budak, Ali bin Abi Thalib yang merupakan seorang anak kecil, ya, atau bisa kita katakan remaja atau pemuda. Kemudian juga Abu Bakar As-Siddiq yang merupakan orang yang dewasa. Ini menunjukkan bahwa memang dakwah Islam yang dibawa oleh Rasulullah itu adalah untuk seluruh kalangan, ya, untuk seluruh kalangan dan untuk seluruh level usia, ya, untuk seluruh kalangan dan untuk seluruh level usia. Jadi karena memang Allah SWT mengutus Nabi-Nya Muhammad SAW untuk seluruh manusia. Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas." Dan tidaklah kami mengutusmu ya Muhammad SAW kecuali untuk seluruh manusia. Kemudian dari Abu Bakar lah banyak orang yang masuk Islam. Jadi ada banyak sahabat Nabi itu yang masuk Islam lewat dakwahnya Abu Bakar As-Siddiq. Termasuk Rasul sendiri juga terus menyampaikan dakwah kepada sahabat-sahabat beliau. Sehingga masuk Islamlah beberapa orang di antara mereka. Di antaranya adalah Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah. Kemudian masuk Islam juga Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Abu Salamah bin Abdul As'ad, Al-Arqam bin Al-Arqam, Utsman bin Maz'un, beserta dua saudaranya Qudamah dan Abdullah. Kemudian Ubaidillah bin Al-Haris, Sa'id bin Zaid bin Amr dan istrinya Aisyah. Kemudian termasuk juga Aisyah binti Abu Bakar, putrinya Abu Bakar, ya, yang waktu itu masih anak-anak. Khabbab bin Al-Arat, wa Umar bin Abi Waqqas, Abdullah bin Mas'ud, Mas'ud bin Al-Qari, Salid bin Amr, Ayyas bin Abi Rabi'ah, Asma binti Salamah. Ini beberapa orang-orang yang pertama atau mula-mula masuk Islam dari kalangan sahabat-sahabat Nabi SAW. Artinya teman-teman dekat Nabi, ya, teman-teman dekat Nabi SAW. Kemudian berbondong-bondong ya, bergelombang masuk Islam beberapa orang dari kalangan laki perempuan. Di antara mereka ada yang budak, ada pula yang bangsawan, ada yang saudagar, ada pula yang kaum fakir. Jadi beragam ya. Mereka dari berbagai macam level usia, status sosial, kemudian juga status ekonomi yang berbeda-beda. Nah, kemudian kala itu memang Rasulullah SAW nama beliau sudah menjadi perbincangan di penduduk Makkah. Ya. Karena dakwah Islam ini menyebar dengan cukup cepat. Ya. Hari-hari Nabi menyampaikan dakwah di depan manusia, meskipun masih sifatnya sirriyah, ya. Sifatnya masih sembunyi-sembunyi. Nah, jadi Nabi sifatnya itu berdakwah secara jadi tetap muka langsung gitu ya, orang per orang. Nabi temui satu persatu, lalu kemudian masuk Islam. Yang masuk Islam ini mengajak lagi saudaranya, mengajak lagi istrinya, mengajak suaminya, mengajak tuannya, mengajak budaknya, mengajak adiknya, kakaknya, dan seterusnya. Tapi orang-orang Quraisy merasakan betul bahwasanya orang-orang musyrik Makkah itu merasakan betul bahwa dakwah Nabi ini terasa dalam kehidupan. Ya, karena mereka sudah menyaksikan bagaimana orang-orang itu mulai masuk Islam. Ya, orang-orang itu mulai masuk Islam. Ya, sampai akhirnya karena hal itu dirasakan oleh orang-orang Quraisy, maka mereka berupaya untuk sesegera mungkin menghalangi, ya, menghalangi dakwah Rasulullah SAW. Ya. Nah, orang-orang Quraisy ini mereka serius mengawasi penyebaran Islam. Ya, waktu itu Islam digambarkan oleh para ulama dalam kitab-kitab sirah itu menyebar di tengah manusia sangat cepat, secepat api membakar rumput-rumput yang kering. Jadi Islam membakar kekufuran, dan di abu bekas pembakaran itu kemudian ditanamlah benih-benih keimanan. Gitu. Maka berbagai cara dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Ya, yang pertama mereka lakukan adalah perundingan-perundingan yang sifatnya tidak langsung. Jadi melakukan perundingan dengan Nabi, namun lewat perantaraan orang-orang tertentu. Nah, orang pertama yang diminta menjadi mediator itu adalah Abu Talib, karena Abu Talib ini paman Nabi SAW yang
memang Abu Thalib ini seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, bahwa Abu Thalib adalah orang yang diberi amanah oleh Abdul Muthalib, kakek beliau, untuk membesarkan Nabi SAW. Orang-orang Quraisy menemui Abu Thalib dan minta kepada Abu Thalib, wahai Abu Thalib, suluh ponakanmu itu telah mencaci maki Tuhan kami, menghina agama kami, melecehkan mimpi-mimpi kami, dan menuduh sesat nenek moyang kami. Untuk itu kami berharap engkau menghentikan dia dari menghina kami, atau engkau jauhkan dia dari kami. Maka Abu Thalib pun berkata kepada mereka dengan jawaban yang ramah, lalu menolaknya dengan cara yang baik. Akhirnya mereka pun meninggalkan Abu Thalib. Tidak sampai di situ, mereka orang-orang Quraisy ini akhirnya datang mengancam Abu Thalib, jadi memberikan ancaman. Ya, wahai Abu Thalib, sungguh engkau adalah orang yang kami tuakan. Engkau kami muliakan dan punya kedudukan di sisi kami. Kami telah memintamu agar menghentikan dakwah dari keponakanmu, yakni Muhammad SAW. Tetapi jika engkau tidak melakukan itu, mereka mengancam, demi Allah, kami tidak akan sabar lagi. Kami tidak akan sabar lagi jika Tuhan kami dicaci maki dan mimpi-mimpi kami dilecehkan. Untuk itu hentikan dia, yakni ponakanmu, atau kamu akan melihat salah satu dari dua kelompok ini ada yang binasa. Maksudnya orang-orang Quraisy ini mengancam bahwasanya akan menumpahkan darah kalau ternyata Abu Thalib tidak menghentikan aktivitas dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Thalib menemui ponakannya, menemui Rasulullah, menyampaikan hal itu, ya. Dan apa jawab Rasul? Rasul menyampaikan, ya ammi, wallahi la wad'u syams fi yamini wal qamar fi yasari ala an atruka hadzal amr hatta yudhhirahu Allah aw ahlaka fihi ma taraktuh. Wahai pamanku, kata Rasulullah, demi Allah, walaupun mereka orang-orang kafir Quraisy itu menaruh matahari di tangan kananku dan rembulan di tangan kiriku supaya aku meninggalkan urusan ini, di dakwah ini, agama ini, agama Islam, niscaya sekali-kali, kata Nabi, aku tidak akan meninggalkannya sampai Allah menangkan agama ini atau aku binasa karenanya. Jadi kalimat Nabi itu membuat Abu Thalib seperti menyerah dan tidak mau lagi melakukan hal itu. Akhirnya Rasul Abu Thalib pun memanggil Nabi, mengatakan, menghadap, marilah engkau wahai ponakan. Maka Rasul pun menatap ke wajah Abu Thalib. Lalu Abu Thalib mengatakan, pergilah wahai ponakanku, katakanlah apa yang ingin kau katakan. Demi Allah, aku tidak akan menyerahkanmu kepada siapapun selama-lamanya. Jadi Abu Thalib memberikan himayah, memberikan perlindungan kepada Rasulullah SAW. Meskipun kala itu Abu Thalib, dia tidak beriman. Dia tidak mau beriman kepada Rasul SAW. Ya. Rasul sudah mengajak Abu Thalib, namun Abu Thalib tidak mau dengan alasan dia tidak mau meninggalkan agama-agama nenek moyang mereka, ini orang-orang Quraisy Makkah. Kemudian orang-orang kafir Quraisy tidak berhenti di situ. Mereka datang kepada Abu Thalib menawarkan pilihan atau menawarkan kompensasi, ya, karena Abu Thalib ini enggan, ya, untuk menghentikan dakwah Rasul dengan cara fisik, ya. Maka ketika itu orang-orang Quraisy datang menawarkan pada Abu Thalib, ya Abu Thalib, kami menawarkan ini seorang laki-laki, seorang, ya, pria, seorang putra, seorang jadi putranya seorang bernama Ammarah, ini putranya Walid bin Mughirah, salah satu tokoh Quraisy. Ya, jadi Ammarah bin Walid bin Mughirah. Kemudian disampaikan, Ammarah ini dia pemuda yang paling kekar, kuat dan tampan di Quraisy. Ambillah dia, jadikan dia milikmu. Sebaliknya serahkan kepada kami ponakanmu, yakni Muhammad, yang telah menentang agamamu, agama nenek moyangmu, membuat kaum tercerai-berai dan melecehkan mimpi-mimpi mereka. Ya, selanjutnya kami akan membunuhnya. Ya. Tidakkah ini adil? Orang ditukar dengan orang. Maka apa jawab Abu Thalib? Abu Thalib mengatakan, seburuk-buruk beban yang kalian berikan, yang kalian bebankan kepadaku adalah ini. Yakni kalian memberi aku anak kalian supaya aku memberinya makan. Sedangkan aku memberikan anakku kepada kalian untuk kalian bunuh. Demi Allah, hal ini tidak akan terjadi selama-lamanya. Ya, Mut'im bin Adi kemudian menjawab, demi Allah wahai Abu Thalib, kamu berusaha berbuat adil kepadamu. Mereka sungguh-sungguh menyelamatkan engkau dari apa yang kamu benci. Ya, tetapi mengapa engkau kelihatan tidak mau sedikit pun menerima tawaran baik mereka? Maka Abu Thalib menjawab perkataan Mut'im bin Adi, demi Allah mereka tidak adil kepadaku. Namun kalian bersepakat untuk mengkhianati aku dan mengajak orang-orang untuk memprotes aku. Berbuatlah yang terbaik. Hindari kerusakan, jauhi peperangan agar di antara mereka tidak saling membunuh dan menyakiti. Jadi negosiasi yang kedua ini kepada Abu Thalib pun sudah mentok, ya. Jadi menawarkan, gimana kalau engkau serahkan saja Muhammad pada kami akan bunuh dia. Lalu sebagai gantinya ini kami punya putra, seorang laki-laki yang gagah, bernama Ammarah, putranya Walid bin Mughirah. Tapi Abu Thalib akhirnya menolak itu. Maka tidak cukup sampai di situ, mulailah terjadi aktivitas tindakan fisik, ya.
terhadap aktivitas dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka orang-orang Quraisy mulai melakukan penyiksaan terhadap sahabat-sahabat Nabi ya sallallahu alaihi wasallam. Dalam beberapa kitab sirah diceritakan, dikisahkan misalnya bagaimana Bilal bin Rabah ya ditindihkan batu di atasnya, kemudian bagaimana Yasir bersama keluarganya, istrinya Sumayyah, kemudian juga putranya Ammar bin Yasir itu disiksa dengan setelah ditombak perutnya dan akan tubuhnya. Sehingga disebutkan oleh para ulama bahwa Sumayyah adalah syahidah pertama dalam dakwah Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kemudian Yasir pun meninggal dunia, diikat lehernya, dicekik lehernya. Sementara Ammar bin Yasir lolos dari pembunuhan karena dia berbohong pada orang-orang Quraisy yang menyampaikan bahwasanya aku telah beriman, aku telah meninggalkan agama Muhammad dan aku kembali kepada agama nenek moyang. Setelah itu kemudian Ammar datang kepada Nabi dan menyampaikan hal itu. Lalu Nabi bertanya balik, apakah ya hatimu juga mengatakan demikian? Dan Ammar mengatakan tidak ya Rasulullah. Maka Rasul mengizinkan atau membolehkan Ammar dan tetap menerima keimanan atau membenarkan sikap dari Ammar yang Ammar hanya berbohong saja di hadapan orang-orang Quraisy agar selamat dari pembunuhan. Nah, akhirnya ketika itu Abu Thalib mendengarkan hal itu, mendengar bahwasanya ada banyak penyiksaan dialami oleh sahabat-sahabat Nabi, sehingga itu adalah ancaman nyata di depan diri Rasulullah SAW. Maka Abu Thalib pun menggalang dukungan terhadap dua keluarga besarnya, yang di Bani Hashim dan Bani Muthalib, ya, untuk melindungi Rasulullah SAW. Dan seluruh keluarga Nabi dari Bani Hashim dan Bani Muthalib itu sepakat untuk melindungi Nabi. Hanya Abu Lahab saja yang sama sekali tidak mau sepakat dengan kesepakatan itu. Seperti yang sudah saya jelaskan bahwa Abu Lahab ini adalah paman Nabi yang dia merupakan salah satu di antara pemimpin Quraisy yang paling keras pemusuhannya. Sampai-sampai Allah menurunkan ayat dalam Al-Quran surah Al-Lahab yang mengisahkan ketika Abu Lahab pernah berkeinginan untuk membunuh Nabi. Lalu Allah menurunkan ayat, Tabbat yada Abi Lahab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab. Nah, akhirnya ketika itu Rasul SAW dan sahabat pun mengalami berbagai macam penderitaan, ya, penyiksaan fisik, ya, penyiksaan fisik. Ya, tidak sampai penyiksaan fisik. Ya, jadi bukan hanya sampai pada penyiksaan fisik, tidak cukup di situ. Orang-orang Quraisy pun berupaya untuk melakukan framing negatif. Jadi membuat cap negatif terhadap Nabi dan dakwahnya. Ya. Bagaimana caranya? Mereka berkumpul di rumah Walid bin Mughirah. Ya. Mereka berkumpul di rumah Walid bin Mughirah untuk membicarakan apa tuduhan yang pas bagi Nabi. Apa cap negatif yang paling tepat untuk dialamatkan kepada Nabi. Dan ketika itu, setelah melalui perundingan, ada yang mengusulkan bagaimana kalau Nabi disebut sebagai dukun atau paranormal. Namun sebagian menolak yang alasan Nabi itu tidak menunjukkan sikap sebagai paranormal, ya. Dia tidak, mulutnya tidak pernah komat kami. Bagaimana kalau Nabi itu sebagai orang gila, majnun. Juga orang-orang Quraisy menolak karena Nabi tidak pernah menunjukkan sikap-sikap seperti orang gila yang mau mencegik orang lain, mau menggoda, membisiki orang lain. Ada yang mengusulkan bagaimana kalau Nabi disebut sebagai penyair. Orang-orang Quraisy juga menolak karena para penyair itu membuat kalimat-kalimat syair yang kotor, nyanyian-nyanyian dan puisi yang membuat orang terlena dan bersuka cita. Kemudian mereka mengusulkan bagaimana kalau Nabi disebut sebagai tukang sihir atau penyihir. Itu pun ditolak, ya, dengan alasan bahwa Nabi tidak pernah meniupkan nafasnya ke buhul-buhul dari tali. Ya, namun pada akhirnya selaku tuan rumah kita memilih ya tuduhan yang karena Nabi telah dengan mantra-mantra atau dengan kalimat-kalimat yang diucapkannya itu telah memisahkan antara tuan dengan budaknya, antara paman dengan ponakannya, antara ayah dengan anaknya, antara suami dan istri. Akhirnya disepakatilah tuduhan bagi Nabi adalah sebagai tukang sihir, ya, bulan Zulhijjah, dan mereka paham betul bahwasanya kalau sampai orang-orang dari seluruh penjuru Arab datang melaksanakan ibadah haji, ya, datang melaksanakan ibadah haji di Makkah, dan kemudian Rasulullah SAW menyampaikan dakwah kepada mereka, maka memperbesar kekuatan dakwah Nabi. Kalau kemudian orang-orang dari berbagai kabilah yang datang dari berbagai penjuru Arab itu datang melaksanakan ibadah haji ke Makkah, dan mereka pun menerima dakwah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Akhirnya tuduhan itu mereka sebarluaskan. Orang-orang yang datang melaksanakan ibadah haji ke Makkah
diberi peringatan, hati-hati engkau dengan Muhammad, karena Muhammad itu tukang sihir. Ada dua ya, model upaya menghalangi dakwah Nabi. Yang mereka lakukan tidak langsung lewat Abu Thalib, namun itu gagal. Kemudian yang kedua, dengan cara penyiksaan fisik yang dialami oleh Nabi dan sahabat. Ya, Nabi berulang kali itu diludahi orang, ya, dilempari kotoran kambing, kotoran onta, ya, ketika sholat. Sahabat lebih dahsyat lagi dari Ibnu Mas'ud, ya. Dia baca Quran di tengah-tengah kerumunan orang di pasar Makkah. Jadi babak belur dia di massa oleh orang-orang Quraisy, dipukul ya orang-orang Quraisy. Kemudian dan sebagainya. Jadi kala itu sahabat mengalami penderitaan yang luar biasa, penyiksaan fisik yang luar biasa mereka alami. Kemudian tidak sampai penyiksaan fisik, kemudian pada saat itu juga orang-orang Quraisy membuat tuduhan negatif terhadap Nabi, propaganda negatif. Ya, jadi bukan sekedar fisik, tapi juga pada aspek pemikiran. Nabi dituduh sebagai tukang sihir. Ya, kemudian ternyata seluruh upaya penghalangan terhadap dakwah Nabi itu tidak menyurutkan dakwah Nabi. Nabi dan sahabat semakin giat dalam berdakwah, ya, semakin giat dalam berdakwah, meskipun tetap dalam yang cara Syria, secara sembunyi-sembunyi. Ya, ada kisah yang menarik. Umar bin Khattab, ya, mencari-cari Nabi. Mana Muhammad? Ini masuk Islamnya Umar. Ya. Umar bin Khattab mencari-cari Nabi. Mana Muhammad? Saya akan bunuh dia. Ya, saya akan penggal lehernya. Dan orang-orang mengatakan, ya Umar, mengapa engkau mencari Muhammad? Sementara adikmu sendiri, ya, ini Fatimah, ya, binti Khattab, itu telah masuk Islam. Maka Umar bergegas menuju ke rumah adiknya Fatimah. Yang kala itu Fatimah sedang ngaji kitab, ya, ngaji Quran, ya, belajar Quran, belajar membaca, mempelajari kandungan ayat Al-Quran Al-Karim bersama surah Toha, ya, yang dipelajari itu surah Toha, bersama suaminya dan bersama seorang sahabat yang Nabi utus untuk menjadi pembina mereka. Nah, begitu dengar Umar datang dari luar, getar-getar pintu, dan suaminya Fatimah lari bergegas, ya, meninggalkan rumahnya bersama dengan sahabat tadi. Kemudian Umar masuk dan Umar ingin mengambil lembaran-lembaran atau suhuf-suhuf yang berisi surah Toha itu. Lalu ketika itu Fatimah minta agar engkau mandi dulu, wahai Umar. Engkau mandi dulu sebelum engkau memegang suhuf atau lembaran ini. Kemudian Umar pun mandi. Setelah dia mandi janabah yang lebih besar, lalu dia memegang suhuf itu dan dia baca surah Toha. Seketika setelah dia membaca beberapa ayat dari surah Toha itu, ayat-ayat awal surah Toha, dan dia mengatakan ini bukan, ya, ini bukan kalimat biasa, ini pasti datangnya dari langit. Maka Umar bertanya pada Fatimah, tunjukkan aku di mana sekarang Muhammad. Ya. Kemudian Fatimah menunjukkan bahwa beliau ada di rumahnya Arqam bin Arqam. Di kala itu Nabi SAW melakukan aktivitas dakwahnya, dimulai dengan aktivitas tasqif, ya, pembinaan terhadap para sahabat. Para sahabat dibina di rumahnya Arqam bin Arqam selama 3 tahun lamanya. Ya, karena ada kebiasaan orang-orang Quraisy, pertemuan itu diadakan di rumahnya orang yang paling tua. Maka Rasul sengaja merubah kebiasaan itu, jadi tidak mengikuti pola itu untuk menutupi kerahasiaan dakwahnya Nabi dan sahabat. Maka beliau mengadakan pertemuan itu atau pembinaan atau halqah ataupun tarbiyah itu, ta'lim itu, kajian itu, pembinaan itu di rumahnya sahabat yang paling muda yang punya rumah, yaitu Arqam bin Arqam. Sebenarnya sahabat yang paling muda Ali bin Abi Thalib, tapi Ali nggak punya rumah. Yang punya rumah adalah Arqam bin Arqam. Maka dilangsungkanlah pembinaan itu di rumahnya Arqam bin Arqam. Di sana Nabi dan sahabat mengajarkan Quran kepada para sahabat. Nabi mendirikan sholat bersama para sahabat, ya. Sholat dikerjakan meskipun bukan sholat lima waktu, ya, karena waktu itu belum ada perintah sholat lima waktu. Dan seterusnya. Sampai kemudian Umar pun datang menemui Rasul di rumah Arqam bin Arqam, dan dia pun menyatakan keislamannya. Sampai Nabi SAW dan para sahabat begitu bergembira dengan Islamnya Umar. Dan Nabi SAW menyampaikan bahwa Allah telah mengijabah doaku, karena aku pernah berdoa kepada Allah, ya Allah, kuatkanlah Islam dengan masuk Islamnya Abu Jahal atau Umar. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa Rasulullah, yang masuk Islam adalah Umar bin Khattab, bukan Abu Jahal. Kemudian berikutnya maka terus-menerus, ya, penyiksaan terjadi berulang-ulang, tapi hanya Umar saja yang tidak mau sembunyi-sembunyi. Ya, pada saat orang-orang masuk Islam sembunyi-sembunyi, diam-diam menyampaikan Islam juga sembunyi-sembunyi, Umar sama sekali tidak mau sembunyi-sembunyi. Dia datang ke rumah-rumah orang-orang Quraisy, mengetuk pintu-pintu mereka dan menyampaikan, saya Umar, ya, saya telah masuk Islam. Ya, saksikanlah, dengarlah, saya telah masuk Islam. Jadi Umar itu berbeda dengan sahabat yang lain yang sembunyi-sembunyi, ya, menjaga keislamannya. Umar terang-terangan menyampaikan. Sampai Umar itu berkelahi berulang-ulang kali, gara-gara dia masuk Islam, ya, 1 lawan 1 kalah dia.
ada lagi 2 orang lawan Umar kalah lagi, 3 orang lawan Umar kalah lagi. Akhirnya Umar dikeroyok gitu ya. Umar dikeroyok oleh orang-orang di pasar Mekah gitu ya. Di pasar Mekah sehingga terjadilah perkelahian massal kala itu. Tapi lagi-lagi Umar tetap kokoh dengan keimanannya. Ya, bahkan Umar semakin semakin berani menyampaikan dakwah Islam. Maka berbagai cara ini ditempuh oleh orang-orang Quraisy dan kala itu Nabi SAW meminta para sahabat untuk masing-masing mencari himayah, perlindungan. Ya, sahabat-sahabat yang punya paman yang misalnya atau punya kerabat yang misalnya dikenal sebagai tokoh Quraisy itu menjadi himayah, menjadi pelindungnya. Jadi ada yang melindungi supaya tidak disiksa gitu ya. Karena orang-orang Quraisy itu kan punya hubungan kekerabatan yang sangat kuat. Siapa yang punya paman, punya ayah, punya saudara yang dikenal sebagai pemimpin Quraisy itu otomatis dia akan aman ya. Siapa yang menjamin orang itu dia aman. Maka Nabi pun kan aman ya. Nabi itu hanya mendapatkan penderitaan secara psikis saja. Ya, bahwa memang beberapa kali Nabi juga sempat mengalami percobaan pembunuhan. Pernah Nabi SAW satu waktu beliau tawaf di Ka'bah dan ada orang yang akan membunuh Nabi. Ya, sudah menyiapkan pedang dan begitu Nabi lewat, ya dia ayunkan pedangnya. Lalu dia mengatakan kepada Nabi, ya Muhammad, sekarang ya siapa yang bisa menolongmu? Tidak ada lagi yang bisa menolongmu. Apa jawab Nabi? Ya, Allah yang bisa menolongku. Seketika itu orang ini gemetar dan akhirnya pedangnya terjatuh ya dari tangannya. Lalu Nabi mengambil pedang itu, lalu Nabi kemudian menodongkannya kepada laki-laki tadi. Lalu Nabi mengatakan, sekarang siapa yang mau menolongmu? Laki-laki itu mengatakan, tidak ada yang bisa menolongku kecuali engkau ya Muhammad. Akhirnya laki-laki itu pun masuk Islam. Jadi Nabi secara fisik memang tidak mengalami penderitaan sebagaimana para sahabat, karena ada Abu Thalib sebagai pelindung beliau. Namun secara psikis, bahkan percobaan pembunuhan juga pernah dan telah dialami oleh Nabi SAW. Kemudian kala itu tidak sampai di situ, orang-orang Quraisy kemudian membuat perundingan langsung dengan Nabi. Ya, orang-orang Quraisy mengutus Utbah, ya. Utbah bin Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah ini seorang yang dikenal sebagai orang yang memiliki intelektual yang tinggi. Ya. Dia seorang yang kuat dalam adu argumentasi. Dan dia dikenal memiliki jiwa kepemimpinan. Maka dia diutus untuk menemui Nabi, menyampaikan untuk menghentikan dakwah Nabi. Namun apa yang terjadi? Ya, Utbah sebagaimana yang lain-lain juga gagal. Ya. Utbah datang kepada Nabi menyampaikan kepada Nabi, wahai putra saudaraku, ya, jika engkau membawa perkara ini hanya untuk tujuan mendapatkan harta, kami telah mengumpulkan harta untukmu, sehingga engkau akan jadi orang paling kaya di antara kami. Jika engkau ingin kemuliaan, kami akan angkat engkau jadi pemimpin kami, dan tidak satu pun perkara yang diputuskan tanpa engkau. Jika engkau ingin jadi raja, maka kami akan jadikan engkau raja. Dan jika yang datang kepadamu itu khadam jin yang membisiki kamu dan kamu tidak mampu menolak, maka kami akan carikan engkau dokter, tabib, dan kami berikan kepadanya harta kami, sehingga engkau bisa lepas dari pengaruh jin itu. Sebab seringkali jin menguasai seseorang, sampai seorang itu disembuhkan. Ya. Kemudian apa jawab Rasul? Ya, Rasul hanya membacakan Al-Quran. Ya. Surah Fussilat, ayat 1-5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hamim, tanzilun minar rahmanir rahim. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun. بشيرا ونظيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. Hamim, diturunkan dari Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kitab yang dijelaskan ayat-ayat yang dibacaan dalam bahasa Arab untuk kaum yang mengetahui, yang membawa berita gembira dan membawa peringatan. Tetapi kebanyakan mereka berpaling darinya. Maka mereka tidak mau mendengarkan. Mereka berkata, hati kami berada dalam tutupan yang menutupi apa yang kau suruh kepada kami. Apa yang kamu suruh kami kepadanya. Maka Rasul terus membacakan ayat ini, sampai Rasul juga membacakan ayat As-Sajadah, wa min ayatihi al-lailu wan-nahara wasyamsu wal-qamar la tasjudu lisyamsi walil-qamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya ialah malam, siang, matahari, dan bulan. Janganlah sujud pada matahari dan jangan pula sujud pada bulan. Tetapi sujudlah kalian kepada Allah yang menciptakannya. Jika kamu hanya kepadanya saja engkau menyembah. Maka Rasulullah SAW pun sujud tilawah ya setelah membacakan ayat ini. Dan apa yang terjadi? Utbah bin Rabi'ah ya meyakini bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Maka dan dia yakin bahwa beliau ini dengan dakwahnya itu bukan mau dunia, tapi yang beliau inginkan betul-betul beliau ikhlas dalam menyampaikan dakwah. Ya, sampai Utbah pun kembali pada kaumnya dan orang-orang Quraisy ini heran melihat Utbah. Ya, mereka mengatakan demi Allah,
kami bersumpah, sungguh Abu Walid, yakni Utbah itu datang kepada kalian. Namun sekarang dia datang yang wajah yang berbeda dengan wajah ketika dia pergi tadi. Ya, maka apa ajab Utbah? Utbah menyampaikan, ya, kata Utbah, demi Allah, uh, kata uh, kata Utbah, ya, Utbah berkata, yang terjadi denganku adalah bahwa aku telah mendengar perkataan. Demi Allah, aku belum pernah mendengar perkataan yang serupa dengannya. Itu bukan syair, bukan sihir, dan bukan pula mantra. Hai orang-orang Quraisy, turutilah aku dan bersikaplah kepada Muhammad sebagaimana aku. Aku biarkan Muhammad dengan aktivitas dakwahnya dan lupakan permusuhan kalian dengannya. Demi Allah, ucapan yang telah aku dengar darinya benar-benar merupakan berita yang besar. Jika itu diperoleh oleh bangsa Arab, maka kalian akan merasa cukup dengannya saja tanpa yang lain. Jika itu menguasai bangsa Arab, maka kekuasaannya juga kekuasaan kalian, kemuliaannya juga kemuliaan kalian, dan dengannya kalian akan menjadi orang yang paling bahagia. Maka mereka orang-orang Quraisy mengatakan, demi Allah, kamu telah kacau dengan ocehanmu, wahai Abu Walid. Utbah berkata, inilah pendapatku mengenai Muhammad, sedang kalian berbuatlah apa yang menurut kalian baik. Jadi Utbah ini diutus, justru Utbah ini masuk Islam dan beriman. Kemudian tidak sampai di situ, akhirnya orang-orang Quraisy membuat perundingan dan memilih setiap utusan dari berbagai kabilah untuk menemui langsung Nabi. Jadi kalau tadi kan cuma satu orang yang datang melobi Nabi. Sekarang beberapa orang ya dari utusan-utusan berbagai kabilah datang beramai-ramai mendatangi Nabi dan memberikan penawaran, menawarkan harta, menawarkan kekuasaan. Nabi ditawarin menjadi raja, diangkat jadi pemimpin, termasuk gadis-gadis cantik. Ya, namun apa jawaban Nabi? Jawab Nabi. Lagi-lagi Nabi mengatakan, aku tidak seperti yang kau katakan. Aku datang membawa Islam ini kepada kalian, perkara ini sedikit pun tidak untuk mencari harta, kemuliaan, kekuasaan. Namun Allah mengutusku menjadi rasul untuk kalian. Dia telah menurunkan kitab kepadaku dan merintahkan aku agar menjadi pemberi kabar gembira sekaligus memberi peringatan kepada kalian, dan seterusnya. Ya. Jadi pada akhirnya seluruh upaya orang-orang Quraisy ini gagal. Ya, orang-orang kafir Quraisy ini gagal. Bahkan tidak sampai di situ, mereka pun terus-menerus melakukan perang urat saraf kepada Nabi. Mereka minta berbagai hal kepada Nabi. Ya. Mereka minta berbagai hal kepada Nabi. Mereka minta, ya Muhammad, kalau engkau memang Nabi, mintalah kepada Tuhanmu agar Makkah ini yang penuh gunung, gunung-gunung ini semua disingkirkan agar Makkah ini luas. Ya, kemudian juga buat ada sungai-sungai seperti yang ada di Syam dan Irak. Ya, juga hidupkan orang nenek moyang kami yang telah meninggal. Ya, hidupkanlah nenek moyang kami bernama Qusail bin Kilab, karena dia adalah orang tua yang jujur. Kami akan bertanya kepada dia, apakah engkau itu benar atau tidak. Ya, kemudian tidak sampai situ, mereka juga minta, kalau gitu engkau coba datangkan malaikat, gitu ya, malaikat untuk menjagamu, ya, dan malaikat itu membuatkan sayap untukmu, membuatkan benteng yang terbuat dari emas perak untukmu. Jadi banyak sekali permintaan mereka. Kemudian bahkan mereka minta, ya Muhammad, kalau memang engkau benar, cobalah minta pada Tuhanmu jatuhkan potongan-potongan dari langit agar kami binasa, gitu ya. Jadi berbagai macam berbagai macam kalimat-kalimat dalam rangka untuk melemahkan dakwah Nabi itu dilontarkan. Tapi lagi-lagi seluruhnya itu dijawab oleh Nabi bahwasanya aku diutus oleh Allah bukan untuk urusan itu. Ya, bukan untuk urusan itu mendatangkan malaikat, meluaskan kota Makkah, menyingkirkan gunung, bukan untuk itu, tapi untuk menyampaikan dakwah. Jadi seluruhnya gagal, ya. Seluruh upaya memfitnah Nabi, menuduh Nabi, tindakan fisik, ya, perundingan, penyiksaan fisik terhadap Nabi dan para sahabat semuanya gagal, ya. Termasuk juga mereka sempat melakukan pemboikotan. Orang-orang Quraisy bersepakat, ya, untuk memboikot dua suku, Bani Hashim dan Bani Abdul Thalib, untuk tidak berdagang dengan mereka, untuk tidak memberi mereka makanan, untuk tidak menikahkan anak-anak gadis mereka dengan dua kabilah ini. Sampai-sampai ketika itu Nabi dan sahabat itu tinggal di lereng-lereng gunung, ya, di lembah-lembah, dan mereka makan dedaunan saja selama kurang lebih 2 tahun. Ada orang-orang yang simpati kepada Nabi dan sahabat. Mereka diam-diam, sembunyi-sembunyi datang melemparkan makanan di malam hari, gitu ya, karena kasihan kepada Nabi dan sahabat. Jadi semua penderitaan telah dialami oleh Nabi dan sahabat. Tinggal satu saja yang belum dialami Nabi, yaitu upaya pembunuhan, ya. Tadi sudah sempat sesinggung, tapi ini akan kita singgung lagi, ya. Jadi akhirnya orang-orang Quraisy memutuskan satu-satunya cara untuk bisa menghalangi Nabi, untuk menghentikan dakwah Nabi, adalah dengan aktivitas pembunuhan. Ya, inilah langkah yang terakhir, ya, setelah berbagai cara mereka tempuh namun semuanya gagal. Dan ternyata aktivitas pembunuhan ini pun ternyata gagal, ya, menghalangi dakwah Nabi. Ya, gagal menghalangi dakwah Nabi. Memang Allah Subhanahu wa taala telah memastikan bahwasanya Allah pasti akan menolong Nabi SAW dalam banyak ayat dalam Al-Qur'an. Allah menegaskan, inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul ashhad. Sesungguhnya kami akan menolong rasul-rasul kami, ya, dan orang-orang beriman dalam kehidupan dunia dan pada kehidupan atau hari di mana nanti para saksi berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi berbagai penderitaan yang Nabi dan sahabat alami ini menunjukkan bahwa memang
dakwah Islam itu di dalamnya pasti akan penuh onak dan duri, ya. Nabi dan sahabat mengalami hal itu. Dan kalau saat ini kita menyaksikan, ini kita kaitkan dengan kondisi saat ini, ya. Fenomena saat ini bagaimana dakwah Islam itu pun mengalami hal yang serupa. Kita tahu misalnya bagaimana kaum muslimin di banyak tempat mereka itu dibantai oleh orang-orang kafir. Di Myanmar, Rohingya, kaum muslimin dibantai oleh kaum Buddha yang ada di sana. Dan di India, kaum muslimin dibantai oleh kaum Hindu yang ada di sana. Di Moro, Filipina dibantai oleh Nasrani yang ada di sana. Kemudian di Palestina, kaum muslimin dibantai oleh Yahudi yang ada di sana. Di berbagai tempat, kaum muslimin mendapatkan penyiksaan, penderitaan. Bukan hanya sampai di situ. Begitupun kaitannya aktivitas dakwah. Kaum muslimin saat ini, di berbagai tempat, di berbagai negeri di seluruh dunia, mereka yang melakukan aktivitas dakwah Islam itu di berbagai negeri mereka ditangkapi oleh rezim yang berkuasa di tiap-tiap negeri. Ya, di Mesir, baik pada zaman Husni Mubarak dulu maupun sampai sekarang, karena yang berkuasa Al-Sisi. Ya, itu di sana juga aktivis-aktivis dakwah itu Ikhwanul Muslimin, ya, dan berbagai gerakan Islam di sana itu ditangkapi oleh penguasa yang ada di sana. Hal serupa juga terjadi di Suriah, ya, rezim Bashar al-Assad. Hal serupa juga terjadi bahkan di Saudi. Mungkin orang berpikir Saudi itu negara Islam. Padahal di Saudi itu ada ratusan ulama yang ditangkap di sana. Kalau ada ulama yang berdakwah, mengkritik raja, mengkritik keluarga kerajaan, apalagi Pangeran Abdullah itu kan berkeinginan untuk membuat Saudi seperti modelnya Uni Emirat Arab, ya, Dubai. Ya, di dalamnya di sana ada dibuka tempat-tempat hiburan malam, dibuka resort, tempat rekreasi, ya. Kemudian juga ada diskotiknya, ada pub, cafe dan segala macam, ada alkoholnya. Nah, itu Pangeran Abdullah itu putra Raja Salman itu ingin membuat seperti itu Saudi. Maka banyak ulama yang menyampaikan dakwah mengkritik hal itu. Namun ulama-ulama ini ditangkapi oleh kerajaan Saudi. Di sana kalau ada ulama yang mengkritik raja langsung ditangkap. Jadi di banyak tempat termasuk Indonesia negeri kita ini berbagai penderitaan dialami oleh kaum muslimin, para aktivis dakwah, ya. Pengajian dibubarkan, ya, beberapa orang ustadz dipersekusi, Ustadz Abdul Somad, ya, kemudian Ustadz Zulkifli Ali, di berbagai tempat, ya, pengajian dibubarkan, ustadz-ustadz dipersekusi, bahkan ada pembunuhan dulu pada saat pilkada Jawa Barat itu sejumlah kiai dibunuh. Yang selalu kalau ada peristiwa pembunuhan kiai, belum apa-apa langsung disebut pembunuhnya ini orang gila, gitu ya. Langsung disebut pembunuhnya orang gila dan seterusnya. Itu ya, tokoh ulama di Indonesia seperti Habib Rizik Syihab, ya, kemudian Ustadz Bakhtiar Nasir dan sebagainya, termasuk Ustadz Abdul Somad itu termasuk pimpinan kantor Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal, ya, itu juga berulang kali mendapatkan pelaporan ke polisi, bahkan berstatus tersangka, dan seterusnya, ya. Bahkan di antara mereka sudah ada yang seperti Gus Nur, ya. Gus Nur itu juga sudah bahkan sudah divonis bersalah tapi banding lagi. Kemudian termasuk juga ya banyak sekali tokoh-tokoh Islam yang inilah pemubaran terhadap ormas Islam seperti HTI dan seterusnya. Ini semua adalah aktivitas dakwah yang dialami persis bagaimana di zaman Nabi, ya, persis bagaimana di zaman Nabi. Ada penderitaan secara fisik, ada penderitaan secara psikologis, ada tuduhan-tuduhan keji, ya. Ada kampanye perang melawan terorisme yang dikomandangkan oleh Amerika Serikat, War on Terrorism. Kemudian kampanye itu gagal, maka mereka ganti jadi War on Radicalism, perang melawan radikalisme. Tuduhan terorisme, tuduhan radikalisme dialamatkan kepada Islam dan kaum muslimin. Ini persis bagaimana ketika dulu Nabi dan sahabat Nabi dituduh sebagai tukang sihir. Nah, begitupun sekarang para aktivis dakwah dituduh sebagai kaum teroris, kaum radikal dan sebagainya. Ya, Allah sudah memastikan itu dalam Al-Quran. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihim walau karihal kafirun. Mereka orang-orang kafir berupaya memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut mereka, dengan ucapan-ucapan mereka. Dan Allah menyempurnakan cahaya agamanya meskipun orang-orang kafir itu membencinya. Jadi sebenarnya aktivitas dakwah kaum muslimin sekarang ini hanya mengulangi apa yang dialami oleh Nabi dan sahabat dulu. Karena memang pertarungan antara hak dan batil itu akan terus-menerus terjadi sampai hari kiamat. Sebagaimana iblis ketika diusir dari surga, iblis meminta kompensasi kepada Allah, ya Allah berikan aku umur yang panjang sampai hari kiamat. Aku akan menggelincirkan anak cucu Adam ke neraka agar menemani kebersamaan
bersamaku dalam neraka nanti. Maka pertarungan hak dan batil itu dimulai ketika iblis diusir dari surga dan dipastikan menjadi penghuni neraka jahanam. Sejak saat itu sampai sekarang pertarungan antara hak dan batil, antara Islam dan kekufuran, ya antara kebenaran dan kebatilan itu akan terus-menerus terjadi. Meski pada akhirnya Allah menjanjikan kebenaran itu akan dimenangkan oleh Allah. Wa qul ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Dan katakanlah kebenaran itu telah datang dan telah lenyap kebatilan, sesungguhnya kebatilan itu pasti akan dilenyapkan oleh Allah SWT. Ini beberapa kisah atau beberapa riwayat yang kita sudah bahas berkaitan dengan dakwah Nabi. Insya Allah masih kita akan lanjutkan pada kajian berikutnya. Bagaimana pada akhirnya dakwah Nabi ini akan ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan masuk Islamnya orang-orang dari Yathrib, dari suku Aus dan Khazraj. Insya Allah kita akan lanjutkan pada kajian berikutnya sampai Rasul hijrah ke Madinah. Insya Allah. Demikian sementara saya cukupkan. Saya kembalikan pada moderator. Wallahu a'lam bishawab. Tafadhal. Baik Ustaz, syukran sudah menyampaikan dengan sangat terinci dan juga kita semakin memahami bagaimana perjuangan Rasulullah SAW ketika di awal-awal dakwah di kota Mekah pada saat itu. Nah, bagi Bapak Ibu kita masih punya waktu. Bagi yang mau bertanya, boleh silakan ditulis di kolom komentar juga. Kalau ada yang mau bertanya langsung via suara, via video call, bisa juga diaktifkan mikrofonnya dan bisa bertanya. Baik, Bapak Ibu, sambil menunggu ada pertanyaan, kita informasikan juga bahwa kegiatan pada kesempatan kali ini akan terus berlanjut selama di bulan Ramadan insya Allah. Dan kita akan lanjut lagi di hari Senin nantinya di jam yang sama, yaitu di jam 9 sampai jam 10. Dan juga kegiatan selain kegiatan di Sirah Nabawiyah ini, kita setiap malam juga ada kajian sejarah, tafsir sirah-sirah, tafsir dalam Al-Quran di setiap juznya, dan kita akan membahas sejarah-sejarah penting atau kisah-kisah penting di dalam setiap juznya, dan kita akan mengambil pelajaran dari kisah-kisah tersebut. Kalau di malam hari kita memulai kajiannya via Zoom juga, kita akan sebar-sebar juga linknya di beberapa grup yang kita miliki. Dan bagi Bapak Ibu yang mempunyai request ingin disebar ke grupnya yang mana, boleh dihubungi kami di kontak yang telah kita sediakan. Nanti kita akan bantu sebarkan flyer-flyer dan informasi tentang dakwah yang dilakukan oleh Dompet Duafa selama bulan Ramadan. Baik Ibu, jika ada pertanyaan dipersilahkan. Boleh sambil mengaktifkan voice note-nya juga jika mau bertanya langsung. Ini ada pertanyaan Ustadz dari Bu Erna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tahu berapa sebenarnya istri Rasulullah? Ada yang bilang 11 dan 12. Ada yang mengatakan Aisyah radhiyallahu anha istri kedua. Ada yang mengatakan istri ketiga, gitu Ustadz. Baik, jadi memang di antara ulama itu ada ikhtilaf, ada perbedaan pendapat soal jumlah istri Nabi. Dan kita baca dalam berbagai literatur itu memang ada perbedaan pendapat. Namun yang paling rajih, yang paling kuat adalah jumlah istri Nabi itu 12 orang. Namun dari 12 orang itu hanya Siti Khadijah saja yang tidak dimadu. Selebihnya 11 lainnya itu dimadu ya, dimadu. 12 istri Nabi itu yang pertama Siti Khadijah, kemudian berikutnya Aisyah, itu ada yang menyebutkan dia memang, ada sebagian ulama menyebut dia adalah yang kedua dinikahi setelah hijrah ke Madinah, ada pula yang menyebutkan dia yang ketiga. Jadi selain Khadijah, kemudian berikutnya istri Nabi adalah Aisyah, putri Abu Bakar Siddiq, kemudian Hafsah, putrinya Umar bin Khattab, kemudian ada sepupu Nabi namanya Zainab binti Jahsy, kemudian ada lagi seorang istri Nabi bernama Zainab juga, kemudian ada lagi beberapa janda yang dipastikan oleh Nabi, misalnya seperti Ummu Salamah, ya, Ummu Salamah, ini jandanya sahabat Abu Salamah yang wafat pada perang Badar. Kemudian ada lagi istri Nabi yang juga janda, yaitu berikutnya yang juga janda istri Nabi itu adalah Juhairiyah. Ya. Jadi Juhairiyah itu juga istri Nabi. Kemudian berikutnya juga ada istri Nabi yang merupakan putri-putri bangsawan seperti Sofiyah. Kemudian ada lagi istri Nabi yang juga putri bangsawan,
dia adalah putri dari bangsawan musuh-musuh Islam tadinya. Selain Sofiyah, juga ada namanya ada budak ya, ada budak istri Nabi. Saya ulangi sebut saja satu persatu. Khadijah, kemudian Aisyah, kemudian Hafsah, kemudian Juwairiyah, kemudian Ummu Salamah, kemudian Saudah, ini juga janda sahabat, kemudian Zainab binti Jahsy, kemudian Zainab lagi, ini sudah 8. Kemudian berikutnya istri Nabi juga Sofiyah, kemudian Maryam Al-Qibtiyah, ya. Kemudian istri Nabi lainnya, ini baru 10 ya, saya lupa, jumlahnya 12 ya. Ada lagi istri Nabi, Siti Romlah, ya saya ingat. Siti Romlah atau Ummu Habibah, itu putrinya Abu Sufyan, besar Quraisy. Kemudian terakhir istri Nabi adalah iparnya Abbas, yaitu Maimunah. Jadi ada 12 orang. Ada 12 orang ya. Jadi saya ulangi, 12 orang istri Nabi itu adalah yang pertama Siti Khadijah, ini di Mekah dinikahi. Sisanya 11 orang ini yang di Madu, yang gadis hanya Aisyah saja. Aisyah putrinya Abu Bakar. Kemudian Hafsah putrinya Umar bin Khattab. Kemudian janda-janda yang dinikahi oleh Nabi, janda-jandanya sahabat seperti Saudah, Juwairiyah, Ummu Salamah, itu janda-janda. Kemudian ada lagi iparnya Abbas paman Nabi, namanya Maimunah. Kemudian ada lagi budak hadiah dari Raja Mesir, namanya Maryam Al-Qibtiyah. Budak ini Nasrani tadinya, kemudian masuk Islam, lalu kemudian dinikahi. Kemudian juga istri Nabi yang lain adalah putri bangsawan seperti Sofiyah, ya, kemudian Siti Romlah atau Ummu Habibah, ya, kemudian termasuk juga Zainab, ada dua orang bernama Zainab bin Jahsy dan seorang lagi Zainab yang juga merupakan istri Nabi. Ya, totalnya ada 12 istri Nabi, satu yang tidak di Madu yaitu Khadijah saja. Selebihnya istri Nabi semuanya di Madu. Dan memang kalau kita baca dalam hadis-hadis yang sahih disebutkan, Rasul itu kalau menceritakan Khadijah di depan Aisyah, Aisyah menjadi cemburu. Ya. Dan nampak bahwa sebenarnya yang paling dicintai Nabi itu Khadijah. Meski ketika Aisyah ditanya oleh para sahabat, siapa istri Nabi yang paling dicintai, Aisyah sendiri merasa dirinya yang paling dicintai. Gitu. Karena dia malu-malu menjawab pertanyaan dari kaum muslimin. Tapi para ulama menyebut bahwa sebenarnya di antara istri Nabi itu Khadijah lah yang paling dicintai Nabi. Mengapa? Karena Khadijah itu, jadi ini kisahnya. Tadi saya lupa jelaskan ya. Khadijah itu setelah Nabi SAW diangkat jadi Rasul, diangkat jadi Nabi usia 40 tahun, kala itu Nabi tidak lagi berdagang. Dan seluruh harta Khadijah yang sangat banyak itu diperuntukkan untuk Nabi. Jadi bisnisnya Khadijah jalan terus. Bisnis Khadijah itulah yang membiayai nafkah keluarga Nabi dan bersama Khadijah. Nabi hanya fokus dakwah saja. Ya, Nabi hanya fokus dakwah saja. Di samping Khadijah inilah yang selalu mendampingi Nabi dalam suka dan duka, ya, dalam aktivitas dakwah itu. Selama 13 tahun di Mekah, ya. Nabi berdakwah 13 tahun di Mekah, dan selama kurun tempo 13 tahun itu Nabi mengalami berbagai macam penderitaan, ya, penyiksaan, tuduhan negatif, diboikot selama 2 tahun. Ya, berulang kali mau terancam akan dibunuh dan seterusnya. Dan Khadijah itu selalu setia mendampingi beliau dalam keadaan seperti itu. Sehingga wajarlah kalau Khadijah itu disebut sebagai istri yang paling Nabi cintai. Bahkan Nabi tidak memadu, tidak berpoligami pada saat itu. Nabi biarkan Khadijah seorang diri saja ya diperistri oleh Nabi, ya, karena betapa pentingnya peran Khadijah bagi Nabi dan dakwah beliau. Wallahu a'lam. Baik, ini ada tambahan dari Bu Erna, Ustadz. Dari Bu Erna ini ada tambahan, kalau tidak salah pernah dibaca kisahnya ayat hijab turun saat istri Rasulullah bernama Saudah, ya Ustadz? Saudah. Baik, sebentar ya. Saya ambil mushaf dulu ya. Jadi sebenarnya itu bukan Saudah. Itu kisahnya Aisyah sebenarnya, bukan Saudah. Jadi istri Nabi yang punya riwayat kecantikan itu hanya 2 orang, yaitu Aisyah, Siti Aisyah radhiyallahu anha, dan yang kedua Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha. Hanya 2 orang istri Nabi yang punya riwayat kecantikan. Selebihnya istri Nabi itu tidak dikenal ya, punya riwayat kecantikan. Nah, jadi kisahnya tentang turunnya ayat hijab itu, atau lebih tepatnya disebut ayat niqab, ayat
kewajiban menggunakan cadar bagi istri Nabi itu berkaitan dengan kisah Aisyah. Nah, kita tahu bahwa Aisyah itu digambarkan pipinya kemerah-merahan, ya. Sehingga Nabi sering menyebut Aisyah dengan panggilan Humairah, ya. Wanita yang berwajah kemerah-merahan. Mungkin bapak-bapak di rumah yang istrinya coklat bisa dipanggil juga istrinya, wahai istriku yang pipinya ke coklat-coklatan. Ya, bisa juga, nggak masalah. Ya. Supaya istrinya senang. Ya, coklat kan juga manis, ya. Nah, jadi surah Al-Ahzab. Ini di surah Al-Ahzab ayat, saya cari dulu. Surah Al-Ahzab ayat 30, ayat 59. Ya. Maaf, 53. Ya. Al-Ahzab ayat 53. Ya, ini ayat saya bacakan penjelasannya dan penjelasan para ulama tentang ayat ini. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabi illa an yu'dzana lakum ila ta'amin ghaira nazirina inahu. Walakin idza du'itum fadkhulu fa idza ta'imtum fantashiru wala musta'nisina li hadits. Inna dzalikum kana yu'dhin nabi wa yastahyi minkum wallahu la yastahyi minal haqq. Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Dzalikum atahharu liqulubikum wa qulubihim wa ma kana lakum an tu'dzu Rasulullah wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abada. Inna dzalikum kana 'indallahi 'azima." Allah menerangkan, hai orang-orang mukmin, janganlah engkau memasuki rumah-rumah Nabi kecuali jika engkau diizinkan untuk makan tanpa menunggu waktu masak makanannya. Tetapi jika engkau dipanggil maka masuklah, dan apabila engkau selesai makan keluarlah engkau tanpa memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mengganggu Nabi, sehingga Nabi malu kepadamu untuk menyuruhmu keluar. Dan Allah tidak malu menerangkan yang benar. Apabila engkau minta sesuatu keperluan kepada mereka, istri-istri Nabi, maka mintalah dari belakang hijab atau cadar atau tabir atau nikob mereka. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Dan tidak boleh engkau menyakiti hati Rasulullah. Dan tidak boleh pula menikahi istri-istri Rasulullah selama-lamanya setelah Nabi wafat. Sesungguhnya yang demikian itu sangat besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi ayat ini menerangkan kisahnya seperti ini, disebutkan oleh para ulama tafsir dalam kitab tafsir berdasarkan hadis-hadis yang sahih dalam kitab tentang asbabun nuzul ayat ini. Waktu itu Nabi mengadakan jamuan makan. Ya kan, ada kebiasaan Nabi dan sahabat itu di Madinah pada saat itu. Kalau di antara mereka kan banyak yang fakir miskin. Kalau tidak salah jumlahnya 200 orang. Ada 200 orang kaum muslimin yang disebut sebagai ahlus suffah. Ini orang yang miskin. Miskin itu statusnya di bawah fakir. Kalau fakir masih punya rumah. Kalau miskin nggak punya rumah sama sekali. Ya kalau kita mungkin ya kayak gelandangan seperti yang tinggal di Jakarta itu tinggal di bawah kolong jembatan. Itu namanya miskin. Dalam pandangan Islam, miskin itu lebih rendah posisinya daripada fakir. Nah, orang-orang miskin ini, itu mereka itu tidak punya rumah, sehingga mereka itu tinggal di samping Masjid Nabawi. Nah, dibikinkan semacam bilik-bilik atau kamar-kamar oleh Nabi. Sehingga mereka disebut dengan istilah ahlus suffah. Sehingga dulu, sahabat termasuk Nabi itu punya kebiasaan, mereka kalau punya rezeki, mereka mengadakan haflah jamuan makan. Nah, kadang-kadang itu tiap hari kadang-kadang ada yang mengadakan jamuan makan. Termasuk Nabi pernah mengadakan jamuan makan 1 kali. Ya, jadi Nabi menyiapkan makanan, mengundang seluruh sahabat datang makan. Nah, ketika itu masakannya belum masak. Sahabat ini ngobrol-ngobrol ngobrol-ngobrol dengan Aisyah. Ya, Siti Aisyah radhiyallahu anha itu ngobrol-ngobrol. Dan ketika itu istri Nabi belum ada yang bercadar. Mereka belum ada yang menggunakan nikob. Nah, ketika dengan Aisyah ingin mengusir sahabat, malu. Maka Allah turunkan ayat ini. Hai orang-orang mukmin, janganlah engkau masuk rumah-rumah Nabi kecuali engkau diizinkan untuk makan tanpa menunggu waktu masak makanan. Tapi jika engkau dipanggil maka masuklah, dan kalau sudah selesai makan keluarlah kamu tanpa memperpanjang percakapan dengan istri Nabi maksudnya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mengganggu Nabi sehingga Nabi malu mengusirmu. Nabi malu menyampaikan padamu untuk menyuruhmu keluar. Itu. Jadi sahabat ini ngobrol-ngobrol sama Aisyah, ngobrol-ngobrol biasa gitu, layaknya tetangga gitu kan. Tapi kemudian sementara Aisyah ini kan memang cantik ya. Dikhawatirkan jangan sampai sahabat-sahabat ini naksir pada Aisyah, jatuh cinta pada Aisyah. Sementara Allah tegaskan dalam ayat ini, kalau engkau ada keperluan kepada istri Nabi, maka mintalah dari balik cadar mereka, dari balik hijab mereka, dari balik tabir mereka. Sehingga istri Nabi pada saat itu diwajibkan memakai nikob, cadar, menutup wajahnya. Ya, kata Allah SWT, cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka istri Nabi. Maksudnya,
kalau mereka bercakap-cakap tidak ada lagi rasa ya tiba-tiba ada muncul rasa suka gitu ya. Jangan sampai sahabat-sahabat itu ngobrol sama istri Nabi kemudian muncul rasa suka, ada timbul dalam hati perasaan, wah cantik kali istri Nabi ini. Nanti kalau Nabi wafat saya mau nikahi. Itu Nabi Allah larang. Allah tegaskan, dan tidak boleh engkau menyakiti hati Rasulullah, dan tidak boleh engkau menikahi istrinya Rasulullah selama-lamanya. Gitu ya, setelah Nabi wafat. Sungguh demikian, itu sangat besar dosanya. Makanya istri Nabi itu semuanya kemudian setelah Nabi wafat, tidak satu pun istri Nabi itu yang menikah. Ya, semuanya menjanda sampai semuanya meninggal dunia. Itu sampai semuanya wafat dan tidak ada lagi yang menikah, karena memang istri Nabi itu ini ketentuan khusus bagi Nabi, tidak bagi kita, tidak berlaku bagi kita. Istri Nabi wajib pakai cadar, istri Nabi jandanya tidak bisa dinikahi. Ya, sementara bagi kita ya para wanita, mayoritas ulama berpendapat wanita muslimah selain istri Nabi hanya disunahkan, tidak diwajibkan memakai niqab atau cadar. Ya, tetapi memang sebagian ulama berpendapat wajib. Seperti Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal itu mewajibkan cadar atau niqab bagi wanita muslimah. Tetapi ulama-ulama murid-murid beliau, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali tidak mewajibkan, hanya menyebut sunnah saja. Begitupun begitupun dengan mazhab Hanafi, ya. Mazhab Maliki itu mayoritas berpendapat, dari 4 mazhab itu mayoritas berpendapat bahwa hanya disunnahkan niqab atau cadar, itu tidak diwajibkan bagi wanita muslimah. Karena yang diwajibkan memakai cadar adalah istri Nabi. Karena istri Nabi jandanya tidak bisa dinikahi. Sementara bagi kita sekarang wanita-wanita selain istri Nabi itu janda-jandanya masih bisa dinikahi. Itu. Sehingga dulu saya ingat ada ceramahnya almarhum Kiai Zainuddin MZ, ya, janda muda dinikahi, janda tua disantuni. Ini memang agak berat juga ya, karena yang muda aja mau dinikahi, yang tua disantuni aja cukup ya, nggak mau dinikahi. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Saya kembali kepada moderator. Syukran Ustadz atas penjelasannya pada kesempatan kali ini, dan kita sudah sampai pada pukul 10. Baik Bapak Ibu, saya rasa tidak ada lagi pertanyaan yang disampaikan ya dari beberapa yang mendengarkan pada kesempatan kali ini. Insya Allah kita akan melanjutkan kajian kita di hari Senin, insya Allah di jam 10. Enggak ada ya. Dan jangan lupa Bapak Ibu, setiap malamnya kita juga ada kajian, dan selain kajian ini di hari Sabtu dan Minggu kita ada kelas online berbayar namanya Apila Jarak. Bisa dilihat juga apa-apa programnya, dan itu lebih banyak kepada basic dan pelatihan-pelatihan. Nah, mungkin itu Bapak Ibu sekalian, dan untuk mengakhiri kesempatan kita pada kali ini, barangkali ada closing statement dari Ustadz, silakan untuk memberikan kesimpulan. Ustadz. Iya, jadi kesimpulannya adalah yang pertama, dakwah itu memang membutuhkan pengorbanan, membutuhkan kesabaran. Rasulullah SAW saja, orang yang doanya diijabah oleh Allah, itu melalui dakwah beliau selama 13 tahun di Makkah dengan berbagai macam kesulitan, penderitaan, dan sebagainya. Karena itulah, karena yang kita hadapi ini adalah bagi kita dakwah itu kewajiban setiap muslim. Suami berdakwah untuk istri dan anaknya. Seorang ibu berdakwah bagi anaknya. Bahkan para ulama mengungkapkan madrasatul ula. Ibu itu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Nah, dalam berdakwah itu mesti ada kesabaran. Makanya Allah berfirman, wa tawassaw. Jadi, wa 'ashr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bis sabr. Ya, jadi orang yang bebas dari kerugian karena peredaran massa dan waktu itu adalah orang yang beriman, beramal soleh, kemudian wa tawassaw bil haqq, ya, menasihati dengan kebenaran, wa tawassaw bis sabr, menasehati dengan kesabaran. Dengan kesabaran itu maknanya dua. Pertama, dalam dakwah itu kita mengajak orang pada kesabaran, dan yang kedua, dalam dakwah itu orang yang berdakwah mesti bersabar. Maka ibu-ibu mendidik anaknya di rumah itu mesti bersabar, karena anak itu bukan robot, ya. Mungkin anaknya diajarin sholat subuh masih susah bangunkannya, mungkin anaknya diajarin untuk pakai jilbab itu masih malas pakai jilbab, dan seterusnya. Itu butuh kesabaran. Begitupun suami mendidik istrinya itu butuh kesabaran, karena dakwah Nabi pun seperti itu. Dakwah Nabi SAW itu dalam dakwah beliau selama 13 tahun di Makkah, di sana ada pengorbanan, di sana ada kesabaran, di sana ada kesungguhan, dan tidak kalah penting di sana ada doa dan meminta pertolongan kepada Allah SWT. Maka itu pun yang mesti kita kerjakan. Suami mendakwahi istri anaknya, seorang ibu mendakwahi anak-anaknya,
kita dakwah kepada teman kita, kepada tetangga. Keluhkan, Ustadz, saya sulit menasihati orang tua saya. Dia masih suka bakar dupa, bakar menyan, suka sesajen segala macam. Saya sudah sampaikan tapi tidak diterima dan seterusnya. Itu butuh kesabaran, ya butuh kesabaran. Dan yang paling penting kita menyampaikannya dengan baik ya, dengan ma'ruf. Karena yang kita hadapi ini bukan orang kafir, yang kita hadapi ini orang-orang mukmin semua. Ya, dan yang tidak kalah penting kita harus yakin bahwa yang memberikan hidayah itu bukan kita tapi Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Innaka lam tahdi man ahbabka, walakin Allah yahdi liman yasha." Sesungguhnya engkau tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai, akan tetapi Allah yang memberikan hidayah. Contohkan dakwah itu wajib kita kerjakan, ya tentunya atau sesuai dengan kadar kemampuan kita. Dan dalam dakwah itu butuh kesabaran, butuh pengorbanan, dan tidak kalah penting butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita hidupkan dakwah di keluarga kita, termasuk di masyarakat, di tengah-tengah kita, dan di dalamnya kita ini butuh kesabaran. Dan aktivitas dakwah itu adalah aktivitas Nabi dan para sahabat, aktivitas orang-orang soleh. Nah, aktivitas dakwah itu adalah aktivitas yang mengantarkan kita mendapatkan pahala jariah yang terus-menerus mengalir sampai hari kiamat. Bayangkan kalau kita mengajari anak-anak kita, mengajari keluarga kita, teman kita, lalu yang kita ajarkan itu diamalkan terus-menerus, ya, atau dia sampaikan lagi kepada orang lain, ya, maka Nabi menjanjikan man dalla ala sunnatan sayyi'atan falahu ajru mithlu fa'il. Siapa yang mengajak, menyerukan, mengajarkan kepada sunatan hasanah, ya, kepada jalan yang kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang berbuat, orang yang melaksanakan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian dari saya cukupkan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustadz pada kesempatannya pada kesempatan kali ini atas waktunya. Dan semoga kita dalam keadaan sehat untuk bertemu kembali dalam kajian kita di hari Senin depan, insya Allah. Baik Bapak Ibu semua, untuk sesi terakhir dari kesempatan kita pada kali ini, kami dari Dompet Duafa mewakili pimpinan dan seluruh amil yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan pada waktu ini, dan kami juga mohon maaf atas segala kekurangan-kekurangan yang terjadi pada kesempatan ini. Dan tentunya kami mengajak kepada seluruh peserta yang hadir, kita tetap stay di rumah, menjaga kesehatan kita, menjaga keluarga kita, dan semoga kita menjadi bagian dari orang-orang yang ikut terlibat memotong penyebaran virus COVID-19 ini. Dan jika keluar rumah itu diperkirakan ketika hal yang dilakukan betul-betul urgen untuk dilaksanakan di luar rumah. Dan sekian dari kami. Saya tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Ya, Afan.